Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Astri. Selamat buat kalian yang udah ada pada tahap ini. Dan kali ini aku mau kasih tutorial pengisian DRH CPNS 2021 sesuai buku pedoman. Sebelumnya kita harus login dulu ke akun SSCASN 2021-nya. Kalian masukkan nick dan juga password lalu klik masuk. Nah, di sana nanti kamu akan lihat resume pendaftaran kamu. Ini auto terlampir, jadi kamu gak usah otak-atik lagi, tinggal scroll aja ke bawah. Nah, di bagian paling bawah kamu akan melihat tampilan seperti ini. Aku saranin kalau misalkan kamu mau isi DRH, kamu wajib banget mendownload buku pengisian DRH ini. Nah, di dalam sini kamu bisa melihat buku pengisian dan juga surat pernyataan mengundurkan diri atau surat untuk pernyataan. Nah, kalau misalkan kamu klik di sini, nanti kamu bisa melihat di sini ada ya dan tidak. Kalau misalkan ya, berarti kamu mau ngisi DRH, tapi kalau tidak berarti kamu mau mengundurkan diri. Kalau misalkan ya, klik ya, lalu klik pengisian daftar riwayat hidup. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada beberapa kolom: perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan dokumen. Di sini tampilannya seperti ini dan udah ada isiannya otomatis dari sananya. Aku saranin jangan dulu di otak-atik kalau yang ini. Di sini yang warna abu-abu ini udah nggak bisa diedit sama sekali. Tampilan lengkapnya seperti ini untuk biodata ya. Ini. Nah, kalau yang misalkan gelar depan, gelar ijazah, itu masih bisa teredit otomatis. Kalau misalkan kamu mengupdate atau mengedit bagian dari pendidikan. Jadi jangan dulu di otak-atik. Kita langsung scroll aja ke bawah. Nah, di scroll di bawah nanti kamu akan melihat ada alamat domisili dan juga keterangan lainnya. Di sini kamu kalau misalkan alamat domisilinya sesuai KTP, kamu masukkan aja sesuai KTP. Tapi kalau misalkan domisili kamu tidak sesuai dengan KTP, kamu masukkan yang domisili sekarang. Tapi aku saranin kamu untuk minta surat keterangan domisili ke RT RW setempat. Sedangkan untuk keterangan lainnya, ini ada tinggi badan, berat badan, warna rambut, dan lain-lain sebagainya. Diisi berdasarkan hasil tes kesehatan jasmani yang kamu lakukan di RSUD. Beberapa RSUD ada yang mencantumkan sampai ke warna, bentuk rambut dan bentuk muka, tapi ada beberapa juga yang cuma tinggi badan, berat badan, dan cuma tensi. Nah, kalau misalkan seperti itu, kamu isikan saja tinggi badan dan berat badan sesuai surat keterangan jasmani, dan sisanya bisa kamu isikan sesuai dengan kondisi fisik kamu saat ini. Untuk ciri khas, misalnya kamu bisa isi dengan kamu punya lesung pipi. Nah, kamu bisa ketikkan di sini lesung pipi. Tapi kalau misalkan tidak, kamu strip aja, ketikkan strip. Dan untuk yang cacat tubuh, kalau misalkan kamu punya cacat tubuh, dituliskan aja di sini. Tapi kalau tidak, strip aja nggak apa-apa. Untuk hobi di sini ada banyak jenisnya, dari mulai membaca, menulis, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kamu berolahraga, kamu bisa pilih autocomplete-nya olahraga dan tulis keterangan hobinya, olahraganya apa. Misalkan bersepeda atau berenang, bisa juga lebih dari satu. Terus tulis juga keterangan sedang hamilnya, apakah kamu sedang hamil atau tidak. Klik aja di sini, nanti ada pilihannya ya atau tidak. Next. Nah, di sini juga akan ada terpampang nyata petunjuk pengisian data perorangannya. Kalian harus membaca baik-baik satu persatu dari petunjuk pengisian data perorangannya, biar kalian nggak salah ya. Oke, next. Nah, di data pendidikan kamu akan melihat kolom seperti ini.
Oh iya, kalau misalkan kamu merasa ada yang aduh salah nih di bagian perorangan, tenang aja, kamu bisa balik lagi kok ke kolom perorangan dan klik perorangannya. Nanti kamu bisa edit lagi. Nah, untuk pendidikan, ini kamu akan lihat tampilan seperti ini. Oke. Nah, sebelum mengisi kolom pendidikan, kamu wajib banget untuk membaca ketentuan pengisian data riwayat pendidikan dan pelatihannya di sini. Terutama untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA ya. Karena di situ diminta jurusan. Jadi di sini udah dikasih tahu kalau misalkan SD kita harus memasukkannya jurusannya sekolah dasar. Kalau kita SMP kita masukkan jurusannya SMP. Kalau SMA SMA. Nah, SMA ini ada berbeda karena berbeda-beda jurusan, jadi kita lihat nanti ya. Ada juga SMA, pokoknya kamu harus baca baik-baik sebelum kamu akan melanjutkan pengisian. Oke, nah untuk di sini, oh iya. Nah di sini kalau kita mau mengisi, kita tinggal klik aja ubahnya. Nah di sini akan nanti terlampir seperti ini. Nah di sini tampilannya seperti ini, lalu kita akan klik, misalkan di sini kita sekolah dasar. Nah di sekolah dasar itu nggak ada singkatan SD, itu nggak ada. Jadi kita harus cari di sini paling bawah ada sekolah dasar, lalu kita klik sekolah dasar, nanti akan terupdate otomatis. Nah, sedangkan untuk jurusannya sesuai dengan petunjuk, kita ketik dulu sekolah dasar, nanti auto complete-nya akan keluar, nanti lalu kita klik sekolah dasar. Nah, setelah itu kita masukkan nama sekolahnya, nama sekolah, kemudian akreditasi. Nah, akreditasi ini akreditasi pada saat kita lulus, bukan pada saat sekarang. Oh iya, untuk nama sekolah sesuai dengan ijazah. Berarti di sini ijazah SD kamu. Tempat di mana sekolah dasar kamu berada, kemudian nomor ijazah, tanggal ijazah, dan nama penanda tangan ijazah. Ini harus sesuai banget dengan ijazah. Jadi kamu ketika melakukan pengisian DRH wajib di sampingnya itu ada ijazah-ijazah dari mulai SD sampai terakhir kamu lamar. Oke, seperti ini. Lalu jangan lupa diklik simpan. Kalau enggak berarti tidak akan enggak akan tersimpan. Sip. Di sini untuk tingkat SMP tadi sama aja, kita klik ubahnya SMP, lalu nanti kita klik juga tingkat pendidikannya. Di sini enggak ada SMP. Lalu kita klik aja yang SLTP. SLTP, kemudian jurusannya sesuai pengisian kita ketikkan SMP, nanti akan auto complete-nya keluar, lalu kita klik SMP. Nah seperti itu, ke bawahnya sama ya. Nah untuk tingkat pendidikan SLTA di sini nggak ada SMA, itu nggak ada, jadi kita masukkan dulu aja SLTA, nggak apa-apa. Nah lalu di sini ketika jurusan kita ketikkan dulu SMA IPA misalkan. Kalau kamu SMA IPA, ketikkan SMA IPA, nanti auto complete-nya ada keluar, lalu kita klik SMA IPA. Atau kalau misalkan kamu SMA ilmu alam, misalkan di ijazahnya ada yang tercantum ilmu alam misalkan, kamu bisa ketik aja SMA ilmu alam, nanti keluar auto complete-nya SMA ilmu alam. Akreditasi sesuai dengan tahun kita lulus. Nah, untuk misalkan kamu melamar pada jabatan tingkat pendidikan sarjana atau S1. Nanti kamu bisa klik di sini S1, jurusannya kalau untuk perguruan tinggi aku rasa udah sangat jelas. Nah, di sini misalkan kamu waktu mendaftar itu nggak lengkap nama perguruan tingginya, bisa kamu tambahkan di sini. Gelar depan. Gelar depan ini yang kamu peroleh ketika pendidikan ya, jadi bukan hajah misalkan atau raden seperti itu, bukan ya. Kayak contohnya ini udah ada dokter atau profesor.
gelar belakang, akreditasi pada saat kita lulus, tempat, nomor, dan tanggal ijazah. Jangan lupa di save ya. Nah, untuk kursus atau pelatihan bisa kamu tambahkan di sini apa aja. Ini dimasukkan sesuai dengan surat keterangan pada kolom surat keterangan pelatihan atau kursus kamu. Biasanya kan suka ada sertifikat seperti itu ya. Oke. Nah, setelah itu jangan lupa klik selanjutnya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Tenang aja, kamu masih bisa untuk mengubahnya sebelum kamu klik akhir pengisian DRH. Jadi kamu bisa, misalkan ada yang kelupaan atau apa, nanti kamu bisa ya. Sip, untuk pendidikan sepertinya udah selesai. Nanti kita akan lanjutkan ke part kedua. Thank you. Assalamualaikum.